Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Nadia Hadraini dengan NIM 2411111120005 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anatomi reproduksi. Kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, reproduksi. Reproduksi berasal dari kata Latin re yang berarti kembali atau mengulang, dan productio yang berarti membawa ke depan atau menghasilkan. Secara umum, reproduksi mengacu pada proses alamiah di mana organisme kembali menghasilkan individu baru yang memiliki ciri-ciri genetik dari induknya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah reproduksi organ reproduksi pria. Di situ dapat dilihat ada gambarnya. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu bladder atau kandung kemih, yang merupakan organ berongga yang berfungsi sebagai tempat penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya ada prostat atau kelenjar prostat. Kelenjar yang terletak di bawah kandung kemih yang mengelilingi bagian awal uretra yang menghasilkan cairan bercampur dengan sperma untuk membentuk semen. Cairan ini membantu melindungi dan mempercepat pergerakan sperma selama ejakulasi. Selanjutnya ada penis atau organ eksternal yang berfungsi untuk menyalurkan urin keluar dari tubuh dan sebagai alat ejakulasi untuk mengeluarkan semen selama berhubungan seksual. Yang keempat ada uretra, yang merupakan saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh melalui penis. Uretra juga berfungsi sebagai saluran keluarnya semen selama ejakulasi. Yang kelima ada vas deferens, yang merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra melalui ductus ejaculatorius pada saat ejakulasi. Yang keenam ada epididymis, yang merupakan struktur yang terletak di atas testis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma sebelum dikeluarkan melalui vas deferens. Yang selanjutnya ada organ testis yang terletak di dalam skrotum yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria. Yang kedelapan ada tunica vaginalis yang merupakan selaput yang mengelilingi testis dan membantu melindungi serta mendukungnya di dalam skrotum. Nah, selanjutnya ada skrotum yang merupakan kantong kulit yang melindungi dan menjaga testis di luar tubuh. Skrotum juga yang membantu mengatur suhu testis yang penting untuk produksi sperma yang sehat. 10 ada rektum di bagian akhir dari saluran pencernaan yang menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang ke-11 ada vesicula seminalis yang merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan kaya fruktosa yang menyediakan energi bagi sperma. Yang ke-12 ada anus sebagai saluran keluarnya feses dari tubuh. Nah, yang ke-13 ada simfisis pubis yang merupakan persediaan di bagian depan panggul yang menghubungkan kedua tulang pubis yang memberikan stabilitas struktural pada panggul. Yang ke-14 ada ampula yang merupakan pelebaran dari vas deferens yang berfungsi menyimpan sperma sementara sebelum dikeluarkan selama ejakulasi. Yang ke-15 ada ductus ejaculatorius yang merupakan saluran penghubung vas deferens dan vesicula seminalis ke uretra yang berfungsi untuk mengeluarkan semen selama ejakulasi. Yang ke-16 ada kelenjar bulboretralis atau kelenjar kecil yang menghasilkan cairan pra-ejakulasi yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman sebelum ejakulasi. Yang ke-17 ada glans penis atau ujung penis yang sensitif yang merupakan bagian utama untuk stimulasi seksual. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu proses ereksi pada organ yang berperan pada proses ereksi pada pria. Yang pertama ada corpus cavernosum yang merupakan jaringan erektil utama yang membentuk bagian atas penis saat terjadi rangsangan seksual. Aliran darah menuju corpus cavernosum meningkat sehingga menyebabkan jaringan ini membesar dan mengeras menghasilkan ereksi. Yang kedua ada corpus spongiosum yang merupakan jaringan erektil yang mengelilingi uretra di bagian bawah penis. Jaringan ini juga terisi dengan darah selama ereksi, menjaga uretra tetap terbuka untuk memungkinkan ejakulasi. Yang ketiga ada glans atau head of the penis
Ujung penis yang sangat sensitif dan berperan dalam stimulasi seksual memberikan sensasi yang dapat membantu memperkuat dan mempertahankan ereksi. Yang keempat ada uretra, yang merupakan saluran yang mengalirkan semen keluar dari tubuh selama ejakulasi. Meskipun berfungsi sebagai saluran kemih, uretra berperan penting dalam membawa semen saat terjadi ereksi dan ejakulasi. Saya izin next ke slide selanjutnya, yaitu ada gambar anatomi pada reproduksi wanita. Kita langsung ke penjelasannya. Yang pertama ada mons pubis, yang merupakan area jaringan lemak di atas tulang kemaluan yang tertutup oleh rambut kemaluan setelah pubertas. Yang kedua ada prepuce of clitoris, yang merupakan lipatan kulit yang menutupi dan melindungi glans klitoris. Yang ketiga ada glans of clitoris, yang merupakan ujung sensitif dari klitoris yang berperan penting dalam stimulasi seksual. Yang keempat ada urethral opening atau meatus, yang merupakan saluran tempat keluarnya urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kelima ada openings of parauretral atau scanus ducts, yang merupakan kelenjar yang terletak di sekitar uretra dan dapat menghasilkan cairan. Yang keenam ada vestibule of vagina, yang merupakan area di antara labia minora yang mencakup lubang vagina dan uretra. Yang ketujuh ada labium minus, yang merupakan lipatan kulit bagian dalam yang mengelilingi vestibula dan melindungi lubang vagina dan uretra. Yang kedelapan ada vagina opening, yang merupakan saluran yang menghubungkan organ reproduksi internal dengan bagian luar tubuh. Yang kesembilan ada labium majus, yang merupakan lipatan kulit bagian luar yang melindungi genitalia eksternal. Yang selanjutnya ada hymenal caruncle, yang merupakan sisa-sisa dari hymen yang bisa terlihat setelah robek atau merenggang. Yang ke-11 ada opening of greater vestibular atau Bartholin gland, yang merupakan kelenjar yang mengeluarkan cairan untuk melumasi vagina. Yang ke-12 ada vestibular navicular fossa, yang merupakan cekungan kecil di antara labia minora di depan lubang di antara labia minora di depan lubang vagina. Selanjutnya ada organ reproduksi wanita yang lebih dalam atau internal. Ada fallopian tube atau tuba Fallopi, yang merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim, yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dan menjadi tempat fertilisasi jika terjadi pembuahan. Yang kedua ada fundus uteri atau fundus of uterus, yang merupakan bagian atas rahim yang berbentuk kubah, yang berfungsi sebagai titik atas rahim yang membantu menilai perkembangan kehamilan saat pemeriksaan medis. Yang ketiga ada ovarium, yang merupakan organ kecil yang berbentuk opal yang menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon seperti estrogen dan progesteron, terletak di kedua sisi rahim. Yang keempat ada rahim, yang merupakan organ berongga berbentuk seperti buah pir yang menjadi tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Memiliki beberapa lapisan jaringan termasuk endometrium, myometrium, dan perimetrium. Nah, yang pertama ada myometrium, yang merupakan lapisan otot tengah pada dinding rahim yang berperan dalam kontraksi saat menstruasi dan persalinan. Yang keenam ada endometrium, yang merupakan lapisan dalam rahim yang melapisi rongga rahim. Lapisan ini menebal untuk mempersiapkan kehamilan dan akan luruh jika tidak terjadi pembuahan atau menstruasi. Yang ketujuh ada perimetrium, yang merupakan lapisan terluar dari rahim yang bersifat melindungi, yang merupakan bagian dari peritoneum, yang merupakan lapisan yang melapisi rongga perut. Yang kedelapan ada internal os, yang merupakan bagian dari cervix atau leher rahim yang menghubungkan rahim dengan kanal cervix, berperan sebagai pintu masuk bagi sperma menuju rahim dan melindungi rahim selama kehamilan. Yang kesembilan ada cervix atau leher rahim yang menghubungkan uterus dengan vagina, yang berperan dalam produksi lendir cervix untuk mempermudah perjalanan sperma dan menahan janin selama kehamilan. Yang ke-10 ada external os, yang merupakan bagian luar dari cervix yang menghubungkan kanal cervix dan vagina, dan dapat berubah bentuk selama siklus menstruasi dan persalinan. Yang ke-11 ada vagina, yang merupakan saluran elastis yang menghubungkan cervix dengan bagian luar tubuh, berfungsi sebagai jalur keluarnya darah menstruasi, saluran kelahiran, dan saluran masuk untuk reproduksi.
Yang ke-12 ada introitus yang merupakan pintu masuk vagina yang terletak di bagian luar tubuh yang merupakan bagian dari vulva dan menjadi pembuka ke saluran vagina. Saya izin ke slide selanjutnya yang merupakan gambar tulang panggul. Dapat dilihat yang pertama ada sacroiliac joint yang merupakan sendi yang menghubungkan tulang sakrum dengan tulang iliaka atau iliak di panggul. Sendi ini berperan dalam menstabilkan panggul dan menopang berat tubuh. Yang kedua ada sakrum yang merupakan tulang segitiga besar yang terletak di dasar tulang belakang dan menjadi bagian dari panggul. Yang ketiga ada coccings atau tulang ekor yang terletak di bagian paling bawah tulang belakang. Tulang ini terdiri dari beberapa ruas tulang kecil yang menyatu dan berfungsi sebagai titik perlekatan beberapa otot panggul. Yang keempat ada femur yang merupakan tulang paha yang merupakan tulang terbesar dan terkuat di tubuh. Nah, femur menghubungkan panggul dan sendi lutut. Yang kelima ada pubic symphysis yang merupakan sendi kartilago yang menghubungkan kedua sisi tulang pubis di bagian depan panggul. Yang keenam ada iliac crest yang merupakan bagian atas dari tulang iliaka yang membentuk pinggiran panggul. Bagian ini merupakan titik perlekatan otot-otot punggung dan perut. Yang ketujuh ada ilium yang merupakan bagian terbesar dan terluas dari tulang panggul yang berbentuk seperti kipas. Ilium membantu menstabilkan dan menompang organ dalam di rongga panggul. Yang kedelapan ada ischium atau bagian belakang bawah dari panggul yang mendukung tubuh saat duduk. Yang kesembilan ada pubis yang merupakan bagian depan dari panggung yang menyatu dengan tulang pubis lainnya di bagian tengah melalui simfisis pubis. Saya izin naik ke slide selanjutnya, yaitu ada organ reproduksi lain yang dapat kita lihat, yaitu ada gambar payudara. Yang pertama ada nipple atau puting yang merupakan bagian luar payudara yang menjadi tempat keluarnya ASI saat menyusui. Nah, puting memiliki pori-pori kecil di ujungnya yang merupakan saluran akhir dari milk ducts atau saluran susu. Yang kedua ada areola yang merupakan area gelap berwarna di sekitar puting yang mengandung kelenjar kecil yang disebut sebagai kelenjar Montgomery yang mengeluarkan minyak untuk melindungi kulit puting dan areola selama menyusui. Yang ketiga ada milk ducts atau saluran susu yang merupakan saluran yang membawa ASI dari lobulus tempat ASI diproduksi ke puting. Ketika bayi menyusui, ASI mengalir melalui saluran ini dan keluar melalui puting. Yang empat ada lobus yang merupakan payudara memiliki beberapa lobus yang masing-masing terdiri dari banyak lobulus. Setiap lobus berfungsi seperti kelenjar di mana ASI diproduksi dan dialirkan ke saluran susu. Yang kelima ada alveoli yang merupakan struktur kecil di dalam lobulus yang memproduksi ASI. Alveoli dikelilingi oleh otot kecil yang berkontraksi untuk mendorong ASI keluar dari lobulus menuju milk ducts. Yang keenam ada suspensory ligaments yang merupakan jaringan ikat yang membantu menopang struktur payudara, menjaga bentuknya dan memberikan dukungan terhadap jaringan lainnya. Yang ketujuh ada pad atau jaringan lemak yang merupakan jaringan yang terdapat di antara lobus di seluruh payudara yang memberikan ukuran dan membentuk payudara serta berfungsi sebagai bantalan pelindung. Yang kedelapan ada ribs atau tulang rusuk yang berada di belakang jaringan payudara yang memberikan struktur dan perlindungan untuk organ-organ yang ada di dalam dada. Nah, yang 9 ada chest wall atau dinding dada yang merupakan lapisan otot dan jaringan yang menutupi tulang di payudara. Oke, sekian dari saya mengenai penjelasan anatomi reproduksi pria dan wanita. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.